Saya ucapkan salam saudara-saudara yang mendengar video ini. Di sini saya mau berbicara mengenai tentang beliau Erastus. Bagaimana tanggapan orang tentang dia yang berkata Erastus itu sesat. Banyak saya tonton video di YouTube, tanggapan orang-orang tentang dia itu banyak sekali. Jadi di sini saya sedikit buat video seperti ini supaya kita lebih lagi mendalami itu firman, atau lebih supaya kita jangan mengambil kesimpulan bahwa dia itu sesat. Firman Tuhan nggak seperti itu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena belum tentu seperti yang kita pahami. Seperti itu juga kebenaran firman itu. Karena cara Tuhan itu kita nggak tahu. Cara Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita itu kita nggak tahu. Dia memakai kita bagaimana, Tuhan memakai kita seperti apa, kita nggak tahu. Kadang kalau dalam pandangan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dosa, kadang cara melihat cara pekerjaan Tuhan itu seperti nggak masuk akal gitu. Bahkan sampai kita klaim itu adalah sesat. Sama seperti halnya dulu di saat Yesus mengajar, tanggapan orang-orang tentang dia atau seperti orang Farisi, tanggapan orang dia sesat, dia menghujat Allah, dia banyaklah tanggapan orang-orang tentang dia, sampai pada akhirnya kebencian orang-orang Farisi itu sampai dia disalib. Jadi maksud saya membuat video ini supaya kita jangan sama seperti itu di masa kita harus belajar. Jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan supaya kita jangan salah jalan. Nanti kita bilang sesat, tahu-taunya itu adalah kebenarannya, firman itu seperti itu gitu. Sama seperti orang Farisi nanti, dia Yesus itu sesat gini. Padahal setelah kita pahami perjalanannya, kita belajar dengan akhirnya cara Tuhan Yesus datang ke dunia, bagaimana cara pelayanannya, tujuannya dan misinya di dalam dunia. Setelah selesai baru kita menyadarinya, ternyata dia bukan sesat, tapi dia memperbaiki yang telah rusak itu. Jadi sama juga seperti ini yang kita hadapi saat ini itu seperti beliau Erastus. Jangan kita bilang dia itu sesat. Enggak. Sama pekerjaan Tuhan itu harus kita pahami. Cara Tuhan bekerja dalam setiap diri manusia sama seperti tubuh kita ini. Banyak anggota-anggota tubuh kita, tapi mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam diri kita. Jadi seperti itu juga Allah itu memakai kita. Jadi jangan kita berkata itu salah, apa yang dikerjakan Erastus itu salah. Sama kalau kita berkata, nggak bisa kita berkata apa yang dikerjakan kaki itu, tangan itu
berkata, kenapa kaki itu cara kerjanya seperti itu, dan kaki juga berkata, kok cara kerjanya tangan itu seperti itu, atau sebaliknya seperti mata, telinga, ada fungsinya masing-masing dalam tubuh itu. Tapi kita jangan yang tangan berkata, kaki kenapa cara kerjamu seperti itu, atau yang mata bilang kepada telinga, kok kerjamu seperti itu telinga, cuman bisanya kamu mendengar, tengok aku, cara kerjaku seperti ini, aku melihat gitu. Jadi dalam pekerjaan Tuhan juga kita harus seperti itu. Tuhan memakai kita itu berbeda-beda, punya tujuan masing-masing yang berbeda-beda. Jadi kita harus banyak belajar, memahami. Kita nggak boleh memakai logika kita memahami Allah itu sendiri, atau saya udah sekolah sekian udah tinggi, jadi semua yang saya pahami itu udah klaim itu adalah kebenarannya. Nggak bisa. Allah itu nggak bisa kita pahami dengan belajar teologi, karena Allah itu harus kita hidupi, ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya saya membuat video ini, sebenarnya saya nggak biasa juga sebenarnya buat seperti ini. Saya memang nggak berpendidikan seperti orang-orang di luar sana, pandai berkata-kata dan juga pandai buat peribahasa. Ya, saya nggak ada pendidikan, nggak ada sekolah. Saya cuman sampai sekolah kelas 4 SD. Saya nggak biasa tampil. Saya nggak seperti saudara pandai, untuk saudara-saudara di sana pandai membuat peribahasa yang luar biasa. Tapi bagi saya itu nggak penting. Yang terpenting adalah di dalam Tuhan itu bagaimana kita apa yang disampaikan itu bukan hanya sekedar disampaikan sama kita, diajarkan sama kita, itu nggak adanya sekedar untuk dipelajari dengan pikiran. Itu nggak penting kalau menurut saya. Yang terpenting dalam di hadirat Tuhan itu adalah bagaimana kita belajar untuk menghidupinya keseharian kita, belajar kita hari demi hari kita belajar hidup di dalam firman yang telah kita dengar itu yang terpenting kalau menurut saya, ya. Jadi dalam video ini kesimpulannya saya hanya mau bilang buat saudara di sana yang berkata Erastus itu adalah sesat, jangan saudara-saudara. Lebih baik kita merenungkan lagi, kita baca lagi Alkitab itu, kita renungkan, kita minta hikmah dari Tuhan, kita duduk di hadirat Tuhan, kita alamin lagi firman itu. Jangan kita mengklaim dia itu sesat, saya yang paling benar. Nggak bisa seperti itu, karena firman itu harus terus kita gali, kita harus dalamin, karena banyak hal-hal rahasia yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi untuk memahami itu kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus betul-betul bersih, ya. Karena kalau kita hanya sekedar berkata-kata, nggak kita dalamin, nggak kita hidupin firman itu, jadi rahasia yang terkandung dalam firman itu nggak kita pahami, nggak bisa kita dalamin, atau nggak bisa kita tahu rahasia yang terkandung di dalamnya. Jadi dengan yang kita hadapi sekarang, dengan adanya pemahaman yang berbeda, jadi bukan berarti kita harus goyang,
ini harusnya kita membuat kita lebih lagi dan lebih lagi untuk mendalami firman itu, untuk mengajak kita lagi mengoreksi diri kita, dan juga lebih untuk memahami firman itu, untuk lebih dekat lagi sama Bapa yang di surga. Dan inilah cara Tuhan ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat saudara. Saya nggak biasa juga buat video seperti ini, tapi hati saya bergerak untuk membuatnya, supaya saudara-saudara di sana bisa lebih berpikir lebih jernih. Itu aja sih ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saat nanti ke depan masih ada video-video saya yang akan saya buat saudara-saudara, atau saya sengaja buat video seperti ini suatu kesaksian juga bagi saya, karena sekarang saya ngambil kesimpulan, mulai ngambil hati yang nekat untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi ke depan nanti saya mau membuat video perjalanan hidup saya mengikut Tuhan itu, bagaimana kehidupan seorang yang hidup di dalam Tuhan dan hidup yang benar, hidup yang kudus. Karena target saya, saudara, harus saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena yang saya pahami, di dalam kerajaan surga itu setitik saja dosa itu nggak bisa masuk ya. Setitik saja dosa dalam diri kita nggak bisa masuk kita ke sana. Jadi kita harus kudus di hadapan Tuhan. Dan memang walaupun sekarang kita belum kudus, belum sempurna, tapi kita harus melatih diri, belajar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dan meninggalkan hal-hal yang gak diinginkan Tuhan, mengosongkan diri dan mempersiapkan diri untuk diisi ulang hal-hal yang baru, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita begitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat saudara. Semoga dengan video ini ada sedikit yang bisa terberkati buat saudara yang menonton. Dan juga kalau contohnya ada dalam perkataan saya membuat saudara di sana yang menonton video ini entah tersinggung entah gimana, jadi saya nggak ada tujuan seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata yang nggak enak, entah nggak menyenangkan hati, saya minta maaf ya. Semoga kedepannya kita menjadi satu hati, satu perjuangan di dalam Tuhan, berarti menjadi anak-anak Allah yang betul-betul hidup kudus di hadapan Allah. Jadi mari kita berjuang bersama-sama di dalam Tuhan. Kita nyatakan di dalam dunia ini kerajaan Allah itu sendiri. Kita adakan, kita harus berkumpul, ada sebuah buat kumpulan orang-orang kudus itu. Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita sendiri yang bisa mendatangkannya, kita sendiri yang membuat dia datang kalau kita mempersiapkan hati dan pikiran kita gitu. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya juga nggak biasa buat video ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Kalau ada yang mau menonton video saya selanjutnya ya ikuti saya, dan itu aja. Saya ucapkan salam.